Baru ketika ia bersekolah di SMA di Medan, ia menyadari bahwa ada orang-orang yang beragama Islam. Namun, ia merasa benci dan tidak suka dengan mereka. Ia bahkan merasa muak ketika melihat perempuan-perempuan yang mengenakan jilbab. Usi mengingat betapa ia dulu membenci orang-orang yang berjilbab, terutama yang jilbabnya besar. Ia merasa mereka seperti setan yang lewat di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang mantan misionaris yang mendapat hidayah saat menonton sinetron. Sahabat kalbu yang beriman, demi menjaga privasi dari tokoh yang memiliki cerita, kami akan samarkan nama beliau. Kita sebagai pendengar cukup mengambil hikmah, perjuangan, dan keindahan hidayah Allah dari kisah ini. Kita masuk ke kisahnya. Di kaki Gunung Merapi, ada sebuah dusun bernama Pugeran, di Kecamatan Kerinjing, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di sana, ada seorang wanita berjilbab panjang, yang menjadi pusat perhatian puluhan orang di musyala. Mereka adalah para embah-embah atau nenek-nenek. Jangan salah sangka, mereka tidak sedang berobat atau mengikuti bakti sosial. Wanita itu bernama Usiana, umur 37 tahun, dan sedang mengajar para embah-embah membaca Iqra. Meskipun bacaan mereka masih terbata-bata, Usi, panggilan akrabnya, tidak pernah bosan mendengarkan dan membimbing mereka. Setiap ada kesalahan, ia selalu membetulkannya dengan sabar. Usi memiliki pengalaman yang berharga dalam mengajar mengaji nenek-nenek. Ia tahu betapa berat tantangannya, mengajari mereka yang sudah tua dan susah menghafal. Tidak seperti anak-anak kecil yang mudah menyerap ilmu. Salut sekali saya dengan seorang embah yang tak pernah menyerah belajar Iqra. Meski sampai sekarang belum bisa lepas dari Iqra 1, dia tetap bersemangat dan rajin datang. Bahkan, dia selalu yang paling awal tiba, ungkap Usi. Melihat usaha embah itu, Usi merasa tidak pantas jika malas mengajar. Ia pun bertekad untuk terus meningkatkan pengetahuannya tentang agama Islam, yang dulu ia tinggalkan saat menjadi penginjil. Usi, seorang wanita keturunan Batak, menceritakan pengalamannya ketika mulai berdakwah. Dahulu, sebelum mendapat hidayah, ia adalah seorang misionaris yang aktif di daerah lereng Merapi dan Merbabu. Ia berhasil mengajak beberapa keluarga untuk meninggalkan Islam. Syukur alhamdulillah, keluarga yang dulu saya ajak murtad, sekarang mereka sudah kembali ke pangkuan Islam, katanya dengan bersyukur. Usi mengatakan, sebagai bekas penginjil, ia memiliki banyak pelajaran yang berguna untuk berdakwah saat ini. Salah satunya adalah cara mendekati masyarakat. Langkah awal yang selalu dilakukannya adalah menjalin hubungan kekeluargaan dengan calon jemaatnya. Dengan begitu, ia bisa mencairkan suasana dan menarik hati mereka. Hal yang sama juga ia lakukan ketika berdakwah kepada para lansia. Usi, Ketua Ukhuwah Mu'alaf Indonesia, berbagi kisahnya ketika berdakwah kepada para nenek-nenek. Ia mengatakan, kuncinya adalah menjadikan mereka seperti keluarga sendiri. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka untuk menerima nilai-nilai Islam. Pada awalnya, mereka merasa malu dan enggan untuk belajar mengaji. Tapi kami tidak menyerah. Kami mendatangi mereka satu persatu dengan sikap ramah dan hangat. Alhamdulillah, akhirnya mereka berdatangan untuk belajar mengaji bersama kami, jelasnya. Meski dakwahnya terlihat sederhana, Usi dan teman-temannya tetap konsisten dan istiqomah. Mereka mengajar mengaji di lebih dari 13 lokasi yang berbeda dan berjauhan, setiap hari dari Senin sampai Ahad. Sampai saat ini, sudah ada lebih dari 800 orang yang menjadi jamaah mereka. Saya sendiri baru menjadi mualaf sekitar 2 tahun lalu. Pengetahuan saya tentang Islam masih sangat sedikit. Yang saya bisa lakukan sekarang adalah mengajar mengaji. Mungkin ini terdengar sepele, tapi ini adalah bentuk kepedulian saya kepada embah-embah itu. Kalau bukan kita yang mengajari mereka, siapa lagi yang akan melakukannya? Tambah wanita yang mengklaim bisa membaca Al-Quran, hanya dalam 3 bulan setelah masuk Islam. Sahabat kalbu yang beriman, Usi, yang lahir dengan nama Usiana di Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara, pada tanggal 21 Juni 1981, berasal dari keluarga Katolik yang sangat religius. Sejak kecil,
Ia sudah terbiasa aktif di gereja, dan sering mengikuti kegiatan anak, sekolah minggu Katolik, Asmika. Ia tumbuh dengan pemahaman bahwa hanya ada dua agama di dunia, yaitu Kristen dan Katolik. Ia sama sekali tidak mengetahui adanya agama lain, termasuk Islam. Baru ketika ia bersekolah di SMA di Medan, ia menyadari bahwa ada orang-orang yang beragama Islam. Namun, ia merasa benci dan tidak suka dengan mereka. Ia bahkan merasa muak ketika melihat perempuan-perempuan yang mengenakan jilbab. Usi mengingat betapa ia dulu membenci orang-orang yang berjilbab, terutama yang jilbabnya besar. Ia merasa mereka seperti setan yang lewat di depannya. Setelah lulus SMA, Usi merantau ke Kalimantan dan tetap aktif di gereja. Namun orang tuanya selalu khawatir dan memohon untuk Usi pulang karena takut ia menikah dengan orang Islam. Usi tidak langsung pulang, tapi malah pindah ke Batam untuk bekerja. Kemudian ia pindah lagi ke Karawang. Di sana ia menikah dengan seorang pria yang beragama Kristen. Usi pun mengikuti agama suaminya dan meninggalkan agama Katolik. Keluarga saya tidak keberatan, karena mereka merasa masih ada kesamaan, masih bisa makan daging babi, ujarnya. Usi mengalami penderitaan yang mendalam ketika suaminya meninggal, hanya 9 bulan setelah menikah. Ia sedang hamil 6 bulan saat itu. Ia pun melahirkan anaknya di rumah keluarganya di Banten. Keluarganya memberikan bantuan 20 juta rupiah untuk modal usaha rentenir. Namun Usi merasa tidak tenang, karena itu bertentangan dengan ajaran Kristen. Ia memutuskan untuk pindah ke Karawang bersama anaknya, dan mengabdikan diri di gereja. Gereja sering mengutus Usi ke penjara di Bekasi untuk membina narapidana. Kemudian ia ditugaskan ke Sleman, Yogyakarta. Di sana, Usi bersemangat menyebarkan agamanya di daerah lereng Merapi dan Merbabu. Ia berdakwah setiap hari Ahad, dari pagi sampai sore, masuk ke berbagai desa, selama kurang lebih 3 tahun. Sahabat kalbu yang beriman, siapapun bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tak terduga. Itulah yang dialami oleh seorang perempuan asal Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara. Setelah 3 tahun berdakwah sebagai penginjil di Sleman, dia malah tertarik untuk memeluk Islam. Apa yang membuatnya penasaran dengan Islam? Ternyata, dia terinspirasi oleh sebuah sinetron yang ditayangkan di televisi. Di sinetron itu, ada sebuah keluarga Muslim yang sabar dan taat beribadah, meskipun hidup dalam kesulitan, katanya. Suami istri di keluarga itu hidup sederhana sebagai pemulung, namun tetap bersikap baik dan lembut. Mereka juga harus menghadapi fitnah dan hinaan dari orang lain. Namun, akhirnya mereka mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup bahagia. Sementara itu, orang-orang yang memfitnah dan menghina, mereka mendapat azab. Kisah ini membuatnya tersadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang disembah oleh umat Islam, tidak pernah lalai. Saya merasa Islam itu indah, karena Allah selalu melihat dan membalas perbuatan umatnya, baik yang baik maupun yang buruk, tuturnya. Hatinya mulai terbuka dengan Islam dan merasa penasaran. Sedangkan ketika itu, dirinya tengah dihinggapi keresahan dan kekosongan hati. Singkat cerita, Usi akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Usi memutuskan untuk bersyahadat pada tahun 2014. Dia merasakan ketenangan dan kedamaian dalam Islam. Dia pun tidak lupa untuk mengajak anaknya ikut berpindah agama. Namun, anaknya tidak mau bersyahadat. Usi merasa sedih, tapi tidak menyerah. Sebulan kemudian, dia mendapat kabar gembira. Anthony, anaknya yang masih kelas 5 SD, sudah masuk Islam. Namun, kebahagiaan Usi tidak berlangsung lama. Keluarganya marah dan menolak Usi sebagai anggota keluarga. Mereka tidak bisa menerima Usi sebagai seorang Muslim. Mereka juga tidak bisa mengikuti adat yang sudah turun-temurun. Saya tidak mau pusing-pusing mikirin itu. Saya yakin agama saya adalah agama yang benar. Agama kamu adalah agama kamu, agama saya adalah agama saya, kata Usi. Usi tidak mau terpuruk. Dia ingin memulai hidup baru. Usi merasa bahagia dan damai dengan Islam. Allah memberinya suami yang selalu mendampinginya dalam berdakwah. Anaknya pun sudah belajar di pesantren dan hafal 3 juz Al-Quran.
Usi semakin bersyukur ketika ada orang yang memberinya kesempatan untuk umrah ke Tanah Suci. Sampai sekarang, dia tidak tahu siapa orang baik itu. Saya dulu rajin berdakwah sebagai misionaris. Setelah saya masuk Islam, saya bertekad untuk lebih rajin lagi berdakwah, katanya. Dan itulah kisah dari seorang mantan misionaris yang mendapat hidayah dari sinetron. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.